suka mengetes kecepatan motor. Gue lagi rame. Ini sepatu punk, rame banget, bisa sih. Halo, selamat pagi kawan garasi 054. Balik lagi bersama gue Cakra Krisna. Jadi hari ini gue mau review dan ngetes si puli ya. Puli yang kemarin udah kita bubut. Kita bubut jadi 13,8 derajat. Namun kemarin si gear starternya itu kan karena bahan materialnya dari besi tidak bisa dibubut ya. Jadi akhirnya kemarin gue putuskan untuk beli biar pas nih si rumah rollernya 13.8, puli starternya 13.8. Nah, untuk sementara gue mau mereview dulu bagaimana hasil dari bubut rumah puli dan juga bolong-bolongin. Yuk check this out, kita riding ya. Oke, gue baru aja nganterin anak gue hari ini ke sekolah. Jadi pulangnya kita bisa sambil riding sambil ngobrol. Yuk. Jangan lupa safety first, pakai sarung tangan. Gue masih sedikit flu ya, gara-gara kemarin panas-panasan waktu ngebubut puli itu. Panas-panasan terus minum es kopi langsung jadi flu. Yuk sekarang kita gue spill speknya dulu ya. Jadi si rumah rollernya itu udah gue bubut 13.8. Lalu untuk rollernya pakai 10 gram rata BRT. Versi VT gue pakai Daytona 1500 rpm yang warna orange. Kanvas ganda ori, mangkokan, bor-boran doang, sisanya ori. Terus untuk spek mesin semuanya ori kecuali knalpot udah ganti, pakai knalpot dari WRC model ROB1 dengan inlet 38. Nah, catatannya adalah untuk motor standar inlet 38 itu kegedean, motor jadi kedodoran banget. Nah, akhirnya gue ngakalin dengan pemasangan DB Killer. Nah, dengan pemasangan DB Killer itu sendiri torsinya ngebantu, jadi lebih enak, torsinya lebih padat. Tapi problemnya gue ngerasa di RPM tinggi ini ya kayak ketahan ya karena karakter dari DB Killer emang nahan. Nah, tapi gue nggak tahu ini ketahannya karena memang si kompresinya, karena kompresi motor ini sendiri kan memang kecil ya, nggak gede ya, 9,5 kalau nggak salah. Karena kompresinya kekecilan, terus ditambah headernya juga kegedean, jadi makin ngempos. Jadi menurut teman-teman untuk proyek mesin kira-kira perlu nggak nih gue naikin kompresi nih biar lebih padat, biar ada tarikan dan juga top endnya lebih keisi. Coba teman-teman boleh di voting, di infokan kira-kira perlu nggak nih naik kompresi. Nah, gue pengennya sih naik kompresi ini nggak ini ya, maksudnya gue mau mempertahankan kubikasi tetap di 110 cc, jadi belum mau gue bore up. Setelah gue baca-baca, salah satu cara untuk naik kompresi tanpa bore up itu dengan mengganti piston. Kita bisa pakai pistonnya Vario 110 yang karbu ya, atau piston Honda KVB orang nyebutnya. Jadi di dom pistonnya itu, di kepala pistonnya itu lebih sedikit jenom. Cuma ada penyesuaian di bagian atas luarnya piston dan juga si coakan klepnya harus disesuaikan biar nggak mentok. Atau cara satu lagi bisa memakai piston dari
Yamaha Jupiter Z1. Nah, keunggulan pakai Yamaha Jupiter Z1 itu bahannya udah forged piston. Nah, pernah nonton juga perbandingan secara berat seher ya. Seher Jupiter Z1 itu lebih ringan, cuma pennya itu berat. Jadi bedanya cuma tipis banget, cuma berapa gram gitu. Kalau dibandingin head to head dengan piston KVB ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memang opsinya mau naik naik kompresi, enaknya kita naik kompresi pakai apa nih, KVB ataukah pakai piston Jupiter Z1. Yang jelas dua-duanya perlu ada penyesuaian coak-coak ya di pistonnya biar nggak mentok di ruang pembakaran. Nah, hijau. Di sini orangnya pada masa bodoh dengan lampu merah. Barbar. Oke, mungkin setelah penggantian Polymer ya, kan gua sempat bilang tuh kayak ada masa adaptasi biar si kanvasnya beneran dikit, jadi sempat gua pakai putar-putar sekitar ya 5 sampai 8 kilo lah putar-putar, sampai akhirnya mulai nganterin anak lagi hari ini naik motor. Jadi setelah diubah derajat ya, walaupun si rumah rollernya doang ya yang baru berubah, ini memang responnya lebih baik. Dan kedengaran juga bahwa bunyi RPM dari ini motor dengan bukaan gas yang lebih dikit, kedengaran bunyi RPM-nya lebih tinggi. Jadi memang ada efeknya. Untuk tarikan ya sudah pasti lebih galak ya. Oh, nanti motor tuh kayak langsung ngedorong gitu. Pasti kalau pakai kemarinnya pakai per 1500 ya untuk per CVT ya. Kalau pakai per 1000 pasti lebih enak sih dorongnya. Kalau ini kayak masih ada kayak jeda gitu loh. Nggak tahu itu pengaruh dari pernya atau masalah buat nyusul gitu enak. Motor responnya cepat banget bawahnya. Tapi terakhir coba buat ngejar atasnya gitu ya, udah mulai bisa masuk 100 sih. Kalau kemarin kan berat masuk 100 ya, kemarin tuh udah akhirnya bisa juga masuk 100 dengan berat badan gua 70 kilo ya. Terus motor juga kondisi ban depan 90-80, belakang 90-90, jadi secara traksi itu nggak terlalu ini banget, nggak terlalu dikit banget ke aspal. Menurut gua sebetulnya spek motor ini buat daily udah cukup, karena bawahnya galak, untuk nyampe 100 udah bisa. Menurut gua udah cukup. Nah, di sini biasanya walaupun kurang proper ya, gua suka mengetes kecepatan motor. Oh, lagi rame nih. Ini si Matupang rame banget, bisa sih. Dengan spek yang sekarang ya, daily riding itu sebenarnya udah cukup gitu. Kalau lo buat komputer harian ya bolak-balik 60-80 kilo, motor itu masih nyaman. Dari ridingnya, dari mesinnya masih oke lah.
sebetulnya gue pun masih galau gitu, rekompresi apa enggak, rekompresi apa enggak. Gimana kalau teman-teman bilang naikin nggak kompresinya? Ini selalu macet deh kalau jam masuk kantor dan pulang kerja, chaos. Salah satu istri motor ini enak untuk berpakai harian, untuk selap-selip, untuk nggak mau ngalah. Motor ini selalu memberikan tenaga yang cukup enak. Kenapa gue nggak mau ngalah? Karena kalau kita nggak mau ngalah pasti kita pengen menekan motornya cepat ya. Motor ini nggak kuat kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja vlog ngobrol kita tentang si Puli 13.8. Nanti kalau Puli starternya udah datang, gue akan share lagi di mana ya, di Instagram gue share dan juga di TikTok gue share. Nanti pemasangannya juga gue bikinkan lagi kontennya dan reviewnya. Habis ini gue akan menutupnya nanti mungkin dari video ini ya, video consumption ya, kayak gimana ya. Oke, mungkin sekian dulu motovlog kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton. Gua akhiri videonya di sini. Ciao, selamat pagi dan selamat semangat untuk berkarya. Bye. Oke, gue mau mengupdate kemarin mengenai si pulley starter yang gue pesen. Barangnya udah datang, cuma sayang pas gue unboxing barangnya tuh ada cacat. Cacatnya kenapa? Jadi pas di ininya ya, sudut pulinya itu ya, sudut pulley starternya itu tidak rata. Nah, gue mencoba konsultasi ke beberapa teman-teman yang mengerti lah, dan itu pada bilang itu tidak rekomen untuk dipasang. Jadi akhirnya gue meretur kembali barang itu. Akhirnya gue pasang deh seperti itu. Tapi ya setelah gue pikir juga, gue pakai motor ini untuk mesin ya, gue rasa gue sudah membulatkan hati, walaupun akan galau lagi, bahwa untuk spek mesin dan CVT sekarang sudah cukup. Seperti itu. Lalu untuk fuel consumption motor sedikit penurunan, tapi kayak gue bilang ada faktor dari gejala slip karena baru ganti si CVT-nya ya. Jadi menurut gue wajar, fuelnya sekitar 1 liter 40 kilo. Oke, mungkin sekian dulu vlog kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like channel ini, subscribe, dan juga share video ini. Thank you yang udah nonton. Bye, ciao.